Selamat pagi, Pak Ferdinand. Terima kasih untuk waktunya sudah meluangkan waktu untuk mengikuti interview pada hari ini. Sebelumnya, saya perkenalkan terlebih dahulu, di sini sudah ada Bapak Ray selaku user dari Church Management. Dari Pak Ferdinand, boleh disilakan memperkenalkan diri terlebih dahulu dan menceritakan tentang pengalaman pekerjaan Bapak dengan detail. Silakan Bapak Ferdinand. Ya, terima kasih Bu Jenny dan Pak Ray untuk kesempatan ini ya. Jadi mungkin nggak usah panjang-panjang ya. Nggak apa-apa, langsung aja Pak Ferdinand. Iya, nggak usah panjang-panjang karena nama saya dan gelar saya sudah kelihatan sebenarnya. Itu sudah menggambarkan siapa saya. Oke. Jadi saya singkat ceritanya pendidikan saya bukan cuma 1 hour later. ya kira-kira begitu mungkin Pak Ray dan Bu Jenny ya. Jadi Pak Ferdian nggak masalah kalau misalnya ditempatkan di mega church ya, Pak Ferdian? Oh justru, lah kan Anda lihat nama saya panjang ini. Oke. Ini apa tidak cukup untuk gereja Anda? Ini justru gereja seperti Anda itu harus merekrut orang seperti saya, Pak Ray. Harus. Siap. Nah sekarang saya kira-kira punya rencana untuk bikin sebuah program KKR regional ke beberapa kota-kota, dan apakah Caper pernah melakukan khotbah KKR ke anak-anak muda khususnya? Oh, itu salah satu pekerjaan utama saya dulu, Pak Ray. Karena kan, ya seperti Anda lihat lagi-lagi kan nama saya panjang ini. Ini membuat saya sebenarnya berpengalaman di dunia mahasiswa. Dan maaf Pak Ray ya, yang saya target waktu itu bukan cuma sekedar anak-anak muda kebanyakan, tidak. Kaum intelektual, Pak Ray. Kaum intelektual, oh jelas. Harus. Kenapa? Karena pikiran saya begini, Pak Ray. Kan tadi saya kaitkan dengan visi perkembangan fisik tadi ya. Gimana visi perkembangan fisik itu terjadi kalau tidak ada rupiah? Tenang aja Pak Ray. Pengalaman paling banyak berapa yang angkat tangan, Pak Ferdian? Angkat tangan? Oh, kalau cuma angkat tangan mah biasa Pak Ray. Itu kan bisa pakai musik aja gitu kan. Dimainkan perasaannya, angkat tangan dia. Loh, kalau buat saya Pak Ray, ke depan itu kita harus berpikir itu berapa yang berkomitmen untuk kasih ke gereja. Itu Pak Ray. Berarti Pak Ferdian sendiri pengalaman untuk berkhotbah tentang perpuluhan. Nah, ini menarik ini Pak Ray. Ini menarik karena menurut saya itu orang yang suka khotbah perpuluhan itu sebenarnya kelihatan itu gerejanya kere. Justru itu kere. Justru kalau saya itu nggak usah khotbah. Nggak usah khotbah. Kita harus pakai strategi yang lain. Nah, salah satunya adalah dengan ini Pak Ray. Sekarang ini kan begini Pak Ray. Kalau Pak Ray mau tarik masa, yang orang itu siapa yang jadi gembala dan pembicaranya? Iya kan Pak Ray? Benar kan? Betul. Jadi yang menarik masa itu Pak Ray, itu bukan khotbah tentang perpuluhan ya, tentang duit. Jangan, justru nanti gereja kita dianggap sesat, nggak baik. Masa khotbah duit terus? Ya kan? Khotbah duit terus malah merusak nama gereja kita. Jangan Pak Ray, itu salah strateginya. Justru kita harus tetap khotbahkan rendah hati Pak Ray. Khotbahkan rendah hati, ya kan? Khotbahkan mengikut Tuhan, khotbahkan bayar harga. Nah, ini bayar harga, ya kan? Mengikut Kristus pikul salib, itu dikorbankan terus. Nah, dengan cara begitu, jemaat akan lihat, wah ini bener ajarannya kan? Padahal nggak tahu. Kita punya strategi lain di belakang sini. Nah, salah satunya, kalau Anda rekrut saya, dengan Anda lihat gelar saya panjang begini, bayangin loh, ini made in America loh, bukan made in Indonesia, maaf Pak. Nah, itu akan menarik orang berbondong-bondong. Saya pikir memang visi misi Pak Ferdian ini sudah sama sekali dengan gereja saya ini ya, Pak Ferdian. Jadi, jadi memang Pak Ferdian sendiri berarti cukup percaya diri dengan semua gelar yang saat ini Pak Ferdian miliki, dan lulusan Amerika, betul ya Pak Ferdian, lulusan Amerika ini menjadi sesuatu yang menarik sekarang di kalangan gereja-gereja di Indonesia ya. Karena faktanya itu kan yang di Indonesia sedang terjadi, Pak Ray. Sekarang gini, kenapa orang mau sekolah ke Amerika tinggi-tinggi sampai doktor? Gini lah, saya sorry Pak Ray, kalau saya boleh belak-belakan sedikit ya Pak Ray ya. Orang studi ke Amerika belak-belakan sampai setinggi-tingginya PhD. Kalau di Amerika, Pak Ray, kalau di Amerika orang studi PhD tujuannya itu jadi profesor, pengajar kan? Iya kan? Dan kalau sebagai pengajar, tugasnya salah satunya apa? Riset kan? Riset artinya apa? Dia akan banyak nulis sebenarnya. Nah, di Indonesia kan orang studi S3 ke Amerika pulang, bukannya banyak nulis, banyak khotbah Pak Ray. Nah, itu sebenarnya. Iya kan?
studi ke Amerika. Kenapa? Supaya pulang bisa taruh gelar seperti saya loh, panjang-panjang. Supaya kalau khotbah, walaupun isinya nggak ada Pak Rey, itu datang banyak orang itu Pak Rey. Udah tenang, saya senang karena saya nggak capek, saya nggak perlu capek. Aduh, kalau saya jujur Pak Rey, sekarang saya stres Pak Rey. Saya sekarang pokoknya saya tinggal mau selesai aja studi saya gitu ya. Pak Rey rekrut saya, Pak Rey rekrut saya. Sudah, saya tinggal buat PPT-nya, kita langsung dapat banyak duit Pak Rey. Tenang aja. Tenang aja. Saya pun udah capek ini. Saya baru sadar ternyata PhD itu jadi PhD beneran Pak Rey. Jadi PhD beneran itu nggak enak sebenarnya. Beneran PhD itu nggak enak, beneran PhD itu capek, nulis, harus baca. Oh, ini Pak Rey lihat buku saya ini. Ini ada Aquinas, ini saya sudah mau buang ini semua ini. Ini ada Paul Tillich, ini lihat, ini ada ini Luther's work ini, complete work ini. Ini Karl Barth, ini saya mau buang Pak Rey, udah capek saya. Mendingan saya buat PPT aja kan, PPT di recycle, asal di PPT saya ada tulisan Ferdian PhD. Orang pasti beli Pak Rey. Walaupun saya jual 5 juta, 6 juta, orang pasti beli. Ada PhD-nya. Walaupun isinya kosong. Enak kok Pak Rey. Enak. Oke. Terima kasih Pak Rey. Oke, terima kasih Pak Ferdian untuk hari ini. Saya kembalikan ke rekruter. Oke, kalau begitu saya mau tanya lagi nih dari Bapak Ferdian, apakah ada yang ditanyakan? Apakah cukup? Terima kasih Bu Jenny, terima kasih. Semoga saya cepat pulang. Saya sudah capek Bu Jenny, saya sudah capek dengan jadi PhD beneran itu, capek. Saya pengen cepat pulang, saya pengen cepat dengan Anda gabung kalau dan harus terima saya lah ya. Nggak ada loh gelar sepanjang ini di Indonesia itu. Dan bisa prosesnya dipercepat nggak Bu Jenny? Bisa nggak dipercepat Bu? Iya, dipercepat aja Bu. Iya kan? Supaya saya cepat buang buku saya cuma buat PPT aja gitu loh. Iya, sudah selesai. Ya. Enak. Oke. Dari Pak Rey sendiri mungkin ada yang ditambahin lagi nggak Pak? Cukup, Bu. Oke, kalau gitu untuk interviewnya pada hari ini sudah selesai Pak Ferdian. Untuk hasilnya nanti kita akan review terlebih dahulu. Dan cukup untuk interviewnya pada hari ini. Selamat pagi dan terima kasih Pak Ferdian. Terima kasih. Lihatlah ladang sudah membusuk, telah siap dibakar. Siapa yang mengabaikannya, yang malas bekerja? Ini aku ampuni, oh Tuhan, menjadi benalumu. Rasa bisa tanpa rohmu, anggap berdaya sendiri.